Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat keimanan sehingga kita bisa menghirup udara segar ini. Dan jangan lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kultum kali ini yang saya sampaikan yaitu tentang berbakti kepada orang tua. Berbicara tentang orang tua, apakah antum pernah memperhatikan orang tua atau tidak? Banyak anak-anak yang dia tidak memperhatikan orang tuanya. Apakah dia remaja, dia pemuda, dia sudah punya istri, dia punya anak, dia tetap wajib berbuat baik kepada orang tuanya. Tidak ada alasan yang lain, tetap orang tuanya nomor satu. Meskipun anaknya dia 5 atau 10, kita sebagai anak tetap wajib, mestinya kita berlomba-lomba. Umpamanya ada orang tua kita yang punya anak 5 atau 10, jangan katakan gantian kita berbuat baik. Tidak demikian, mestinya kita berpikir, saya punya orang tua, saya ingin berbuat baik terus sampai akhir hayat saya. Meskipun ada saudara kita yang lain, bagaimana kita berlomba-lomba apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang terbaik sampai dia menjelang meninggal dunia. Apa yang bisa kita lakukan sampai dia wafat, mestinya begitu. Kadang-kadang tidak demikian. Ketika dia memiliki saudara 5, misalnya dia menganggap bahwa yang lain dulu yang berbuat baik. Bahkan ada yang berpikir, dulu saya, rumah sakit saya yang bayar, sekarang giliran yang lain. Kita tidak boleh seperti itu kepada orang tua. Tidak boleh hitungan kepada orang tua. Apa yang bisa kita lakukan buat orang tua, kita berbuat baik kepada orang tua. Berlomba-lomba untuk berbuat baik. Sebab banyak anak-anak yang tidak berbuat baik kepada orang tuanya dan mengandalkan saudaranya yang lain. Kita seharusnya berlomba-lomba. Kita ingin mencari pahala akhirat atau tidak. Kesempatan kita, orang tua adalah jalan kita menuju surga. Kapan lagi kita berbuat baik? Kalau sudah ngaji, antum harus bertakwa kepada Allah tentang orang tua. Apa yang bisa kita lakukan dari perbuatan baik, lakukan, jangan ditunda. Antum bisa lihat nanti ayatnya dalam surah Al-Isra ayat 23-24 tentang berbuat baik kepada orang tua. Tidak boleh berkata tidak boleh berkata tidak boleh menengking, tidak boleh menghardik. Jadi berlomba-lomba antum ingat untuk berbuat baik kepada orang tua. Jangan hitungan apa yang bisa kita lakukan, maka lakukan. Meskipun uang kita habis jutaan atau miliaran untuk berbuat baik kepada orang tua kita, tidak ada masalah. Allah akan ganti yang lebih baik. Jangankan kita antum melihat orang-orang kafir saja yang berbuat baik kepada orang tua. Luar biasa dikasih kehidupannya oleh Allah. Ini padahal orang kafir, apalagi orang Islam yang taat kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Sebab Allah berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan, yang artinya Allah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Quran Surah Al-Isra ayat 23.
Dan Allah juga berfirman, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik dan berbuat baiklah kepada orang tua. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Jadi pada orang tua, ini adalah kesempatan selama kita masih ada umur. Lakukan terus, kalau bisa kunjungan orang tua itu setiap hari, maka lakukan tiap hari. Jika tidak bisa setiap hari, maka lakukan tiap pekan. Jika tidak bisa setiap pekan, maka lakukan tiap bulan kalau jauh dari di luar kota. Artinya ini harus terus berbuat baik dengan apa yang kita lakukan. Jangan datang ke orang tua. Ada anak yang sudah dari kecil dia biaya hidupnya sampai dewasa, sampai menikah pun sekalian. Setelah itu dia datang ke orang tua menyusahkan. Jangan demikian. Apa yang kita bisa bawa untuk orang tua kita, apa yang mengiringkan dia, menyenangkan dia. Umpamanya kita mampu dan dia minta umroh, maka berangkatkanlah dia umroh. Kita ada uang dan dia minta haji, maka berangkatkanlah dia haji. Ini tidak ada masalah dan Allah akan ganti yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Itulah penyampaian kultum singkat dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.